Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelas 12 IPA 3 kelompok C ingin menjelaskan sejarah singkat mengenai G30 SPKI. 1. Latar belakang peristiwa G30 SPKI. Gerakan 30 September atau yang sering disingkat G30 SPKI, Gestapu atau Gerakan September 30, dan Gestok atau Gerakan 1 Oktober adalah sebuah peristiwa yang terjadi pada malam hari di tanggal 30 September sampai 1 Oktober 1965. Peristiwa ini menelan korban jiwa 7 perwira tinggi dari militer Indonesia dan beberapa orang lain yang juga kehilangan nyawa karena usaha kudeta terhadap pemerintahan Presiden Soekarno. Dalang dibalik peristiwa ini adalah Partai Komunis Indonesia atau PKI yang sudah menjadi bagian dari sejarah partai politik Indonesia sejak tahun 1914. Pemberontakan sebagai latar belakang G30 SPKI sebenarnya telah dimulai jauh sebelum ini, yaitu pada peristiwa pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948 dengan memproklamasikan Soviet Republik Indonesia. Kejadian ini berhasil ditumpas oleh TNI pada 30 September 1948. Selain itu, masih ada banyak kekacauan yang diakibatkan oleh pemogokan organisasi-organisasi yang berada di bawah PKI. Aksi-aksi kekerasan dan ormas PKI di berbagai wilayah dengan berbagai jargon politik bernada kekerasan, seperti Ganyang Nekolim, Ganyang Kabir, Ganyang 7 Setan Kota, dan lain sebagainya, hingga mencapai puncaknya pada peristiwa G30 SPKI. Menjelang peristiwa G30 SPKI, pada bulan Agustus 1951, PKI banyak mensponsori berbagai kerusuhan, salah satunya di Bogor. Akibat peristiwa ini, tokoh-tokoh PKI banyak ditangkap. Dalam penangkapan ini, DN Aidit berhasil meloloskan diri ke Moskow. Pada tahun 1953, DN Aidit kembali ke Indonesia dengan membawa konsep Jalan Demokrasi Rakyat bagi Indonesia. Pada pemilu 1955, PKI berhasil menduduki posisi 4 besar dengan jumlah suara 6 juta. Selain itu, PKI berhasil merumuskan manipul baru yang berisi Masyarakat Indonesia dan Revolusi Indonesia atau MIRI pada tahun 1957. Manipul ini berhasil mempengaruhi politik Indonesia. Sasaran PKI selanjutnya adalah menghancurkan kekuatan TNI AD. Pemberontakan G30 SPKI. Melihat kondisi ekonomi yang memprihatinkan serta kondisi sosial politik yang penuh dengan gejolak, sebelum melakukan pemberontakan, PKI melakukan berbagai cara agar mendapat dukungan yang luas. Di antaranya sebagai berikut. 1. PKI menyatakan dirinya sebagai pejuang perbaikan nasib rakyat, serta berjanji akan menaikkan gaji dan upah buruh. 2. Pada akhir tahun 1963, PKI melakukan aksi sepihak terutama di Jawa, Bali, dan Sumatera Utara. 3. PKI juga mencari pendukung dari berbagai kalangan, mulai dari petani, nelayan, pedagang, dan lain-lain. 4. Pengaruh PKI yang besar dalam bidang politik sehingga mempengaruhi terhadap kebijakan pemerintah. Misalnya semua organisasi yang anti-komunis dituduh anti-pemerintah. 5. Memasuki tahun 1965, PKI melempar desas-desus adanya Dewan Jenderal dari dalam tubuh Angkatan Darat. Puncak ketegangan politik terjadi secara nasional pada dini hari tanggal 30 September 1965, yakni terjadinya penculikan dan pembunuhan terhadap para perwira Angkatan Darat. Penculikan ini dilakukan oleh sekelompok militer yang menamakan dirinya Gerakan 30 September. Aksi ini di bawah pimpinan Letnan Kolonel Untung, Komandan Batalion 1 Cakrabirawa. Para pimpinan yang diculik dan dibunuh oleh kelompok G30 SPKI adalah 1. Letnan Jenderal Ahmad Yani, 2. Mayor Jenderal R. Suprapto, 3. Mayor Jenderal Haryono MT, 4. Mayor Jenderal S. Paman, 5. Brigadir Jenderal D.I. Pajaitan. 6.
6. Brigadir Jenderal Sutoyo Siswo Miharjo. 7. Letnan 1 Pierre Andreas Tendean. Peristiwa pembunuhan oleh G30 SPKI yang terjadi di Yogyakarta mengakibatkan gugurnya 2 orang perwira TNI AD, yakni Kolonel Katamso Darmokusumo dan Letnan Kolonel Sugiono. Pada hari Jumat pagi, tanggal 1 Oktober 1965, Gerakan 30 September telah menguasai 2 buah sarana komunikasi Vita, yakni Studio RRI Pusat di Jalan Merdeka Barat, Jakarta, dan kantor PN Telekomunikasi di Jalan Merdeka Selatan. Melalui RRI pagi itu, pukul 07.20 dan diulang pukul 08.15, disiarkan pengumuman tentang Gerakan 30 September. Diumumkan antara lain bahwa gerakan ditujukan kepada jenderal-jenderal anggota Dewan Jenderal yang akan mengadakan kudeta terhadap pemerintah. Dengan pengumuman ini, maka masyarakat menjadi bingung menghadapi suasana politik yang semakin panas. Presiden Soekarno meminta agar masyarakat tenang. Divisi Siliwangi dan Resimen Para Komando Angkatan Darat RPKAD mengadakan operasi penumpasan terhadap Gerakan 30 September. Tindakan-tindakan yang dilakukan dalam operasi penumpasan Gerakan 30 September ini adalah yang pertama. Pada tanggal 1 Oktober 1965, operasi untuk merebut kembali Radio Republik Indonesia dan kantor telekomunikasi sekitar pukul 7 malam. Dalam sekitar waktu 20 menit, operasi ini berhasil. Selanjutnya, Mayor Jenderal Soeharto mengumumkan lewat Radio Republik Indonesia yang isinya adalah adanya usaha perebutan kekuasaan oleh yang menamakan dirinya Gerakan 30 September. Kemudian telah diculiknya 6 petinggi Angkatan Darat dan Presiden dan Menko Hankam Kasab dalam keadaan aman dan sehat. Kemudian kepada rakyat dianjurkan untuk tetap tenang dan waspada. Kemudian yang kedua itu adalah menjelang sore hari pada tanggal 2 Oktober 1965 pukul 6.10 pagi, operasi yang dilakukan oleh RPKAD. Operasi ini berhasil menguasai beberapa tempat penting dan dapat mengambil alih beberapa daerah termasuk daerah sekitar Bandar Udara Halim Perdana Kusuma yang menjadi pusat kegiatan Gerakan 30 September ini. Kemudian yang ketiga, dalam operasi pemeriksaan di Kampung Lubang Buaya pada tanggal 3 Oktober 1965 atas petunjuk seorang anggota polisi Ajun Brigadir Polisi Sukitman telah ditemukan sebuah sumur tua tempat jenazah para perwira Angkatan Darat dikuburkan. Mereka yang menjadi korban kebiadaan PKI tersebut mendapatkan penghargaan sebagai pahlawan revolusi. Nah, kegiatan Gerakan 30 September ini tidak didukung lagi oleh masyarakat. Akhirnya, pendukung Gerakan 30 September melarikan diri. Dengan demikian, masyarakat mengetahui bahwa Gerakan 30 September lah yang sebenarnya melakukan pengkhianatan terhadap negara ini. Sekian presentasi dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.